Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguhnya puja dan puji syukur hanya milik Allah. Nahmadu wa nasta'inuh, kita semua memujinya dan kita semua memohon pertolongan hanya kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari buruknya bisikan dalam hati kita. Setiap dari kita memiliki hati dan setiap dari kita ada sosok yang membisikkan keburukan dalam hati kita. Termaktub dalam Al-Quran, fa innan nafsa la'ammarotum bisu. Sesungguhnya ada dalam diri manusia itu, dalam hati manusia itu namanya hawa nafsu. Senantiasa membisikkan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Ya. Hawa nafsu senantiasa membisikkan kepada keburukan. Itulah yang kita minta perlindungannya kepada Allah. Jangan sampai kita terbawa kepada keburukan tersebut. Contoh bisikan keburukan, pulang dari sini ya, diajak temannya ngomongin orang lain. Nah, itu bisikan keburukan. Berdosa atau tidak? Tidak berdosa jika tidak ikut-ikutan. Nah, justru malah dapat pahala. Ada bisikan keburukan, ada kesempatan untuk melakukan keburukan, kemudian tidak melakukannya, itu dapat satu pahala. Tapi kita manusia kadang-kadang terjerumus pada keburukan. Maka lanjutannya apa? Wa min sayyiati a'malina. Dan kita juga bermohon kepada Allah perlindungan dari buruknya perbuatan-perbuatan kita. Bisikan keburukan tidak berdosa, tapi kalau sudah kita lakukan jadi berdosa. Ini kita minta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai dosanya masih melekat pada kita ketika kita dihisab nanti. Ya. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada satupun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah karena kemaksiatan-kemaksiatannya, karena keburukan-keburukannya, maka tiada satupun yang dapat membimbingnya kepada petunjuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Semoga tercurah limpah juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Kenapa ketika kita mengucapkan sholawat ya, disunnahkan untuk membawa serta keluarganya Nabi Muhammad, bahkan sahabatnya juga. Karena bukti cinta, Bapak Ibu sekalian, salah satu bukti cinta adalah mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Nah, agak ruwet ya. Saya ulangi ya. Salah satu bukti cinta adalah mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh orang yang kita cintai.
Bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh Rasulullah. Siapa yang dicintai oleh Rasulullah? Keluarganya, sahabatnya, umatnya. Maka kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita saling mencintai, bukan saling iri, bukan saling dengki. Karena kita sama-sama umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita harus saling mencintai sesama umatnya Nabi Muhammad. Nah, itu bukti cinta yang pertama. Kan nggak mungkin kita menikahi seseorang kemudian hanya menikahi orang tersebut saja, tidak mempedulikan keluarganya, tidak mempedulikan adik-adiknya, tidak menganggap orang tuanya. Pastinya tidak begitu, karena pernikahan bukan hanya antara dua orang, tapi antara dua keluarga. Harus bisa menganggap orang tuanya adalah orang tua kita juga, adik-adiknya adalah adik-adik kita juga, kan seperti itu. Kemudian bukti cinta yang kedua adalah mencintai apa-apa. Kalau tadi siapa-siapa. Kalau sekarang mencintai apa-apa yang dicintai oleh sosok yang kita cintai. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka kita mencintai juga apa yang disenangi, apa yang disukai, apa yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita juga berusaha mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Amma ba'du. Nah, ini baru pembukaan ya. Baru pembukaan. Jadi tadi pembukaan yang diterjemahkan. Nah, biasanya kalau pembukaan innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sering diucapkan mubalik. Pertanyaannya, faham atau tidak kira-kira? Belum faham. Makanya ini belajar bareng ya. Tadi pembukaan yang diterjemahkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, para adik-adik santri sekalian. Ini sebelumnya perkenalan dulu. Ini pertama kali saya ke Takeran, maksudnya tujuannya Takeran, kalau lewat mungkin pernah ya. Nama saya Muhammad Tolut, domisili Ponorogo, aslinya Indonesia Raya ya. Saya juga kalau ditanya aslinya mana bingung ya. Kalau asli menurut ibu saya Medan. Ibu saya Medan. Kalau asli menurut bapak saya Bandung. Kalau asli menurut kelahiran saya Sumedang. Ya. Tapi setelah dari Sumedang saya dibawa ke Geger Kalong, masih daerah Jawa Barat. Kemudian tidak lama masa kecil saya balita itu di Puncak Bogor. Nah, Puncak Bogor di gunung ujung. Dari yang pernah ke Taman Safari Cisarua itu masih ke atas lagi. Dari tempat saya At-Ta'awun kelihatan. Kemudian ada masalah paru-paru di gunung, suruh pindah ke dataran yang lebih rendah, saya pindah ke Depok. Jadi dari umur TK sampai SD di Depok. Kemudian sekolah nyantri di Ponorogo.
Jadi orang tua sebelumnya di Depok, tapi sudah 5 tahun ini orang tua pindah ke Kalimantan Timur. Nah, jadi saya mudiknya ke Kalimantan Timur. Istri orang Jogja. Nah, jadi aslinya mana kira-kira ya? Alhamdulillah. Tapi kalau domisili Ponorogo, alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, para jamaah sekalian, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Makanya setiap majelis itu diawali dengan rasa syukur, kalimat syukur. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Segala puji milik Allah. Tapi kadang-kadang kita sendiri tidak mengerti dan memahami bahwasanya sebenarnya kita sedang mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Bersyukur kita masih bisa sampai di tahun ini. Ya, sudah 2026. Bersyukur kita masih Allah berikan umur kita sampai hari ini. Bersyukur kita masih sehat sampai hari ini. Bersyukur juga kita telah sampai di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berarti tidak lama lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan, ya. Setelah Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Banyak kesyukuran-kesyukuran yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita cukup mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sudahkah cukup kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Nikmat nafas, nikmat sehat, nikmat keluarga. Sudah disyukuri atau belum hari ini? Nikmat hidup. Makanya bangun dari tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur. Ya, kepada Allah lah kita kembali. Kenapa kita patut untuk bersyukur? Kenapa wajib kita senantiasa bersyukur? Karena bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Bersyukur adalah apa? Kunci kebahagiaan. Inti daripada kebahagiaan adalah rasa syukur. Orang bisa saja memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, harta yang berlimpah. Tapi kalau tidak ada rasa syukur dalam hatinya, maka niscaya dia jauh dari kebahagiaan. Kita hidup di dunia ini, apa yang kita kejar Bapak Ibu sekalian? Kita hidup di dunia ini, apa yang kita cari? Kita bekerja, membanting tulang, kerja siang dan malam. Apa yang kita cari? Uang, harta. Uang dan harta itu untuk apa? Ya. Bayangkan besok uang dan harta itu tidak lagi berguna. Apakah kita akan masih mencari uang dan harta? Uang dan harta kita kumpulkan, ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan
kebahagiaan. Ingin bahagia, ingin punya ini, ingin punya itu kan untuk menopang kebahagiaan kita. Tapi sebenarnya kebahagiaan yang hakiki adalah dilahirkan dari rasa syukur. Bagi saya, kebahagiaan itu nilainya hanya dari 1 sampai 10 saja. Kebahagiaan itu nilainya 1 sampai 10, enggak ada 11, enggak ada 12, enggak ada 13. 1 sampai 10 saja. Sekarang ada 2 kasus. Ada 2 kasus. Ada 2 orang. Orang yang pertama ini orang yang miskin, hidupnya kesulitan, makan sulit, seorang anak. Kalau mau sekolah dia harus jalan 2 kilometer jauhnya. Mungkin zaman dulu 2 kilo biasa ya. Kalau zaman sekarang kok 2 kilo jalan kaki itu rata-rata naik sepeda listrik kalau sekarang ya. Atau naik motor ya. Nggih Mbah, 2 kilo dulu biasa ya. Jalan kaki 2 kilo biasa ke puskesmas. Kondisi sakit masih jalan 2 kilo lagi kalau mau ke puskesmas ya. Masih kuat-kuat aja. Nah, kalau sekarang udah nggak kuat. Ya. Kasus yang pertama anak yang hidupnya pas-pasan harus jalan 2 kilometer ke sekolah. Yang satunya lagi ya orang kaya raya, mobilnya banyak, koleksinya banyak, rumahnya mewah, besar, tingkat. Ya. Orang yang pertama, orang yang kedua dulu lah. Orang yang kedua ini ulang tahun, nah, dapat hadiah mobil baru. Nah, mobilnya sudah banyak, dapat hadiah mobil baru. Tetap senang atau tidak? Tetap senang. Skala 1 sampai 10 senangnya berapa kira-kira? 9, 6, 7 ya. Dapat mobil baru, tapi udah biasa dapat mobil. Yang satunya lagi, anak yang miskin tadi, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada orang yang ngasih sepeda baru. Nah, kira-kira bahagianya nilainya berapa? Wah, 10. Senengnya bukan main. Ya. Itu kebahagiaan itu walaupun nilai materinya beda jauh antara mobil dan sepeda, tapi kebahagiaannya juga beda jauh. Yang menentukan apa? Yang menentukan kondisi kesyukurannya. Oh, selama ini jalan kaki, kemudian dapat sepeda baru harga 2 juta. Ya. Padahal mobil itu enggak kurang dari 200 juta. 100 kali lipatnya lebih, bahkan ada yang 2M, bahkan ada yang 20M. 10.000 kali lipatnya lebih. Dari sini kita belajar ternyata materi, harta itu tidak menentukan apa? Kebahagiaan. Kualitas kebahagiaan itu ditimbulkan dari kesyukuran. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Saya mendapatkan pelajaran hidup itu. Ya. Walaupun kelihatannya masih muda ya, tapi ya sudah dapat pelajaran hidup. Saya mendapatkan pelajaran hidup
seperti ini. Semakin Allah buka nikmat bagi seseorang, semakin sulit orang tersebut merasa puas. Saya ulangi ya. Semakin Allah buka nikmat bagi seseorang, bukannya semakin bersyukur, tapi semakin sulit merasa puas. Coba dipikir-pikir, kira-kira betul atau tidak ya. Dulu ketika belum punya sepeda ontel, angen-angennya sepeda ontel. Wah, kalau saya punya sepeda ontel pasti bahagia sekali. Nah, ketika sudah punya sepeda ontel, bahagianya berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa bulan. Nah, ketika sudah punya sepeda ontel tidak lagi membahagiakan, tidak lagi bikin dia puas. Dia lihat motor. Merasa akan puas kalau punya motor. Ketika sudah punya motor, ya, puasnya hanya berapa hari? Coba ibu-ibu ingat, ya, punya motor baru, itu bersyukurnya berapa kali? Senangnya berapa hari? Bahagianya berapa bulan? Baru 1 bulan lihat motor orang lebih bagus, pengen lagi. Yang tadinya kita puas dengan motor, jadi nggak puas lagi. Pengen mobil, pengen motor yang lebih bagus. Kalau udah punya mobil, pengen mobil lagi yang lebih bagus. Terus saja tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya. Apa kata Rasulullah? Seseorang itu kalau dikasih 1 lembah emas, itu dia akan minta lembah yang kedua, lembah yang ketiga, dan seterusnya. Tidak akan ada puasnya. Maka kebaikan sejati, kebahagiaan yang sejati adalah dari rasa syukur. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, belum tentu orang yang kita lihat enak hidupnya lebih bahagia daripada kita. Orang yang paling bahagia adalah yang paling bersyukur. Yang paling bersyukur. Saya pernah satu ketika silaturahim ke kediaman salah seorang dokter. Bapak ini dokter, istrinya dokter. Anak-anaknya semua kuliah kedokteran. Calon dokter. Kemudian dia bilang, ketika itu saya sedang menjadi bagian salah satu yayasan di Ponorogo. Yayasan ini di backup oleh salah seorang pengusaha. Dokternya ini bilang, enak ya kalau jadi bapak itu gitu. Jadi uangnya banyak, kemudian bisa ini, bisa itu gitu. Dalam hati saya, lah bapak ini dokter, istrinya dokter, anaknya dokter. Pagi sampai sore itu jadwal praktek di sekian rumah sakit, di rumahnya ada tempat praktek juga. Itu kurang apa? Masih mandang orang lain lebih enak. Nah,
Enak ya kalau bisa seperti bapak itu gitu. Dalam hati saya enak kalau bisa seperti jenengan gitu. Ya. Dokter satu kali cek deret, udah berapa ya? Kali 100 orang aja sehari. Kalau nggak sibuk ya. Kalau sibuk bisa 300 orang sehari. Ya. Pokoknya nolnya banyak lah. Itu sehari. Itu masih saja menganggap ada orang lain yang lebih enak. Qadarullah. Allah perjalankan saya silaturahim ke rumah orang yang tadi enak ya jadi situ. Saya silaturahim juga ke situ. Nah, ketemu istrinya. Istrinya ngeluh. Bapak itu jarang pulang ke rumah. Dari pagi sudah ke kantor. Nanti pulang-pulang paling sore itu jam 8, kadang-kadang sampai jam 10. Waktunya sedikit untuk keluarga. Ada juga yang dikeluhkan ternyata. Ya. Jadi belum tentu orang yang kita lihat enak itu lebih bahagia daripada kita. Kalau kita mau bahagia maka mulai dari mensyukuri apa yang kita miliki. Kebahagiaan tertinggi dengan kesyukuran yang paling besar. Maka syukuri. Bangun tidur, alhamdulillah masih Allah beri hidup. Alhamdulillah masih ada istri, suami. Alhamdulillah masih ada keluarga. Setiap orang memiliki ujiannya masing-masing. Gak ada kok orang hidup gak diuji, itu gak ada. Gak ada. Orang yang paling dekat sama Allah saja pasti diuji. Coba lihat ujiannya nabi-nabi. Ujiannya Nabi Ayub. Sakit, ditinggalkan istri. Anak-anaknya meninggal. Kurang apa? Apakah Nabi Ayub itu orang yang tidak dekat dengan Allah? Apakah Nabi Ayub itu tidak didengar doa-doanya oleh Allah? Kadang kita baru diuji sedikit sama Allah. Ya Allah, salah saya ini apa? Saya udah sholat, saya udah puasa. Kurang saya apa? Kurangmu banyak, kata Allah kan. Ya. Nabi Muhammad, coba bayangkan. Bagaimana ujiannya? Ketika hijrah ke Taif, dilempari batu berdarah-darah. Kurang dekat apa sama Allah? Ya. Bahkan para ulama-ulama soleh sebelumnya itu minta itu bukan minta nikmat, minta ujian sama Allah. Karena tahu bahwasanya ujian itu adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Tapi jangan dipraktekkan, ya Allah uji kami, ya Allah. Jangan ya. Nggak kuat kita, nggak kuat ya. Kita nggak minta saja sudah Allah kasih ujian. Nah itu dinikmati ujiannya. Ya, dinikmati dengan sabar, dinikmati dengan syukur. Orang yang pintar bersyukur, kadang-kadang ujian saja disyukuri. Jatuh dari motor, gubrak. Alhamdulillah. Ya, cuman luka sedikit. Motor enggak apa-apa. Nah ini malah motor enggak apa-apa. Harusnya alhamdulillah saya enggak apa-apa. Ini malah kadang-kadang orang jatuh dari motor enggak mikirin badannya, mikirin motornya gitu ya. Ada saja titik-titik kesyukurannya itu kadang ada saja. Ya, dapat musibah, alhamdulillah. Masih Allah kasih musibah yang tidak terlalu besar. Ya. Alhamdulillah.
banyak-banyak bersyukur. Ya, maka di momen ini masih di tahun baru, kemudian kita akan menjelang Ramadan, ya. Maka yang pertama, banyak-banyak kita bersyukur, yang kedua banyak-banyak kita introspeksi diri. Banyak-banyak kita introspeksi diri. Bagaimana setahun yang sebelumnya kita lewati? Apakah kita sudah memaksimalkan menjalani hari-hari kita sesuai yang Allah perintahkan? Bagaimana sholat-sholat kita yang telah lalu? Mari kita sama-sama memuhasabah diri kita, introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah-ibadah kita yang lain. Tujuan Allah menciptakan kita semua tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Hidup kita ini untuk ibadah. Untuk apa? Untuk ibadah. Jadi bagaimana ibadah-ibadah kita yang telah lalu? Bagaimana ibadah-ibadah kita sebelumnya? Bagaimana sholat-sholat kita? Allah tetapkan bagi kita sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sebelumnya perintah awalnya berapa kali? 50. Kadang saya mikir, kadang saya mikir, kalau saja ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak nawar sama Allah. Kalau saja Nabi Muhammad itu enggak nawar, tetap berapa? Tetap 50. Kira-kira orang Islam, orang-orang yang beriman, ini dalam pikiran saya, itu hidupnya enak, nyaman, nggak pusing, nggak ribet. Karena yang dipikirkan hanya sholat. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak kerja sehari berapa jam? 8 jam, ada yang sampai 10 jam, ada yang sampai 16 jam. Ya. Itu karena waktu sholatnya hanya 5 kali sehari. Kira-kira kalau sholatnya 50 kali, ini kira-kira ya, kira-kira kita hanya butuh kerja 1 jam sehari. Kira-kira ya. Karena apa? Salah satu yang menjamin rizki kita, yang membuka pintu rizki kita itu adalah sholat. Masa iya Allah perintahkan sholat 50 kali kemudian tidak dijamin rizkinya sama Allah? Toh kita disuruh sholat 5 kali, masih sering lalai, masih sering telat, itu saja dijamin rizkinya sama Allah. Gimana kalau 50 kali? Kira-kira kita hidup hanya mikir sholat saja. Kira-kira ya. Tapi seringkali kita menganggap sholat itu adalah beban. Ya. Sholat ganggu jualan. Ya. Lagi rame-ramenya azan. Ya, azan. Ya. Lagi sibuk-sibuknya azan. Ya, azan.
Kita anggap sholat beban, padahal pintu rizki itu salah satunya dengan sholat. Berarti kurang yakin kita terhadap janjinya Allah. Ya. Minta tolong pun dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang menjaga sholatnya. Enggak akan. Ya. Dulu waktu saya masih di pondok itu, bapak itu nasihatnya itu aja. Sabar sholat itu aja gitu. Sampai saya mikir, ini enggak ada nasihat yang lain apa gitu ya. Setelah lulus, setelah dewasa itu memang baru merasakan, ya memang kuncinya itu hanya dua itu. Bukan hanya ketika mondok, tapi ketika lulus dari pondok, mengarungi bahtera rumah tangga, mengarungi kehidupan, mengarungi apapun, kuncinya ya hanya dua itu. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Allah pasti tolong. Saya itu alhamdulillah ya, saya 9 bersaudara. Ya. Alhamdulillah saya 9 bersaudara, semuanya mondok. Ya kebetulan semuanya di Gontor, 9 bersaudara. Wah ini orang tuanya pasti orang kaya gitu ya. Mondokin anak 2-3 di pondok aja udah keteteran. PNS kok anaknya 3-4 di pondok aja udah keteteran. Ibu saya ibu rumah tangga, bapak saya guru ngaji. Ya. Ngisi-ngisi ceramah, bukan ceramah yang banyak seperti ini, dari rumah ke rumah. Bacakan ayat Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Guru ngaji. Jangan dikira punya tambang, punya sawit, enggak ya. Orang tua itu ngontrak kurang lebih 30 tahunan. Makanya tadi saya bilang pindah dari sini ke sini itu memang kontraktor ya. Ngontrak ya. Baru punya rumah sendiri ya, sempat punya rumah di Depok, tapi karena pindah ke Kalimantan rumah dijual ya, punya rumah di Kalimantan, rumah panggung dari kayu. Ya. 2 meter 1,8 dari tanah, rumahnya panggung, rumah orang tua. Tapi bisa menyekolahkan anak 9 di pondok. Itu kuncinya apa? Kalau ayah saya ditanya itu kuncinya, beliau jawabnya 2. Ya. 1, i'tikaf. 2, silaturahmi. 1, i'tikaf. 2, silaturahmi. Sampai saat ini pun saya masih di luar logika saya, masih nggak bisa melogikakan. Ini kok 9 orang pondok semua. Kerjaan bapak saya itu seminggu 7 hari, sehari 24 jam. Jadi bukan pegawai kantoran, bukan pegawai swasta, bukan apa-apa. Ya guru ngaji. Tapi ya Allah buka rezekinya. Alhamdulillah. Nah, maka kembali ke introspeksi tadi. Kita introspeksi bagaimana ibadah kita.
bagaimana sholat kita? Sudahkah sholat kita itu yang sebelum-sebelumnya kita jaga? Perintah sholat dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak ada yang i'malu as-sholah, kerjakan sholat, nggak ada. Rata-rata dan hampir semuanya apa? Aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Jadi sholat itu ditegakkan. Ditegakkan itu berarti penopangnya harus kuat. Tidak boleh asal-asalan. Kalau begini namanya bukan tegak. Tegak itu harus lurus seperti ini. Ya. Makanya dalam salah satu bacaan istiftah atau iftitah itu Hanifah. Hanifah itu lurus. Aqimus sholah itu artinya tegakkanlah sholat. Apa yang tegak? Tegak persiapannya. Bagaimana mempersiapkan diri kita untuk sholat? Wudunya yang baik, tempatnya yang bersih, pakaiannya yang bersih. Bagaimana menegakkan untuk menjaga waktunya? Ya. Lebih sering telatnya atau lebih sering tepat waktunya? Bagaimana menegakkan jamaahnya, khususnya untuk para bapak-bapak ya, dan para santri. Jamaahnya sebisa mungkin dikerjakan berjamaah, sebisa mungkin dikerjakan di masjid. Kadang bapak-bapak itu lari 5 kilo kuat. Masjid 5 meter enggak kuat. Ya. Lari 5 kilometer kuat. Masjid 5 meter enggak kuat. Ya. Ini khusus ke santri ya, yang santri. Enggak ke bapak-bapak, tenang aja Pak. Ya. Ini ke santri aja. Anggap saja hanya ada 100.000 pesantren di Indonesia. Walaupun enggak mungkin ya. Tapi anggap saja hanya ada 100.000 pesantren di Indonesia. Di Jawa Timur aja udah mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, wallahu a'lam. Dan anggap saja hanya ada 50 santrinya tiap pesantren. Anggap saja ya. 50 dikali 100.000 berapa? 5 juta. 5 juta santri lulus dari pondok pesantren. Padahal gontor aja itu 4.000 satu gontor. Ya. Kalau di total semuanya ya belasan ribu alumninya setiap tahun. Tapi anggap 50 saja alumninya. Kali 100.000 pondok. Kira-kira 5 juta. 5 juta santri lulus tiap tahunnya dari pondok itu hilangnya kemana? Kok jamaah masjid itu saja? Apakah lulus dari pondok lulus juga sholat jamaahnya? Jadi nggak perlu sholat jamaah lagi, atau gimana? Ya, itu tadi khusus untuk santri. Ya. Jangan sampai lulus pondok, lulus juga keislamannya, lulus juga rutinitas kebaikannya. Di pondok jamaah 5 waktu,
lulus dari pondok atau liburan udah nggak mau jamaah lagi, udah bosen di pondok, udah sering jamaah. Itu tadi untuk santri. Nah sekarang untuk wali santri. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri, jangan sampai kita merusak anak-anak kita. Karena banyak sekali wali santri yang merusak anaknya sendiri. Sudah bagus-bagus mondokkan anak di pondok, pulang subuh tidak dibangunkan, mesakne ning pondok kesel. Banyak yang seperti ini. Anak nggak pergi jamaah di masjid, dibiarkan. Nggak apa-apa, di pondok kan udah 5 waktu jamaahnya. Pulang biar leren. Dikasih HP, ngegame dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan-jangan yang merusak anak kita bukan pondok, justru kita sendiri. Ya. Kalau dibiasakan seperti itu, setiap liburan adalah libur bur-bur. Ya. Libur jamaah sholatnya, libur ngajinya, libur ininya, libur itunya. Jangan salahkan kalau lulus dari pondok sudah anti ke masjid, anti ikut kajian, anti ngaji. Karena terbiasa pondok itu tempatnya capek-capek, keluar dari pondok udah nggak mau capek-capek lagi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka anak pulang dari pondok tagih. Kamu di pondok jamaah 5 waktu. Di sini kamu jadi contoh. Kamu di pondok ngaji, di sini jadi contoh. Kamu di pondok dapat ilmu, amalkan ilmumu di sini. Ya, jangan ragu-ragu sebelum, mohon maaf, naudzubillah summa naudzubillah, kita yang merusak anak kita. Ya. Ini juga sebagai bahan introspeksi. Ya. Ada lagunya ya. Ya. Tanya bagaimana sholat kita, bagaimana sholat anak-anak kita. Bagaimana sholat cucu-cucu kita. Karena sholat ini yang paling penting, ibadah paling penting itu adalah sholat. Saya bisa katakan sholat adalah ujung tombak dari semua rukun Islam dan rukun iman. Wasiat para nabi yang terdahulu, sholat. Wasiat Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, sholat. Wasiatnya Luqman, ya bunayya aqimis shalah, sholat. Ya, wallahu a'lam, Luqman itu termasuk nabi atau bukan, ya. Tapi ada dalam Al-Quran. Ya. Wasiat Nabi Muhammad, ya, ketika nyawanya sudah di kerongkongan, as-shalah, as-shalah, sholat. Maka sholat ini penting, harus kita pentingkan. Kalau kita rasa penting, berarti untuk keturunan kita juga penting. Karena makin banyak orang-orang yang bukan hanya melalaikan sholat, tapi sampai meninggalkan sholat. Berapa banyak orang-orang yang tenang-tenang saja ninggalin sholat. Ini luar biasa.
Jangan sampai itu keluarga kita, jangan sampai itu anak cucu kita. Maka harus kita pentingkan. Kenapa tadi saya katakan ujung tombak dari rukun Islam dan rukun iman adalah sholat? Semua rukun Islam dan rukun iman ada dalam sholat. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat ada dalam sholat. Yang kedua, sholat itu sendiri. Yang ketiga, zakat. Zakat dari kata zakka yuzakki, mensucikan. Kalau zakatul mal, mensucikan harta. Kalau dalam sholat kita mensucikan diri kita, makanya berwudu. Mensucikan waktu kita, makanya 5 waktu dalam sehari. Bainas shalah was shalah kafaroh. Setiap antara satu sholat dengan sholat yang lain itu adalah kafaroh, pengampunan. Itu mensucikan. Kemudian puasa ada dalam sholat? Ada. Boleh makan minum ketika sholat? Gak boleh. Ngomong di luar sholat pun gak boleh. Dalam sholat kita menahan. Puasa itu as-sumtu, menahan. Dalam sholat pun kita menahan. Menahan makan, menahan minum, menahan ngomong, menahan lirak sini, lirik sana gitu ya. Kemudian haji. Kemana kita haji? Ke Ka'bah. Kemana kita sholat? Menghadap ke Ka'bah. Semuanya terangkum dalam sholat. Rukun iman, iman kepada Allah ada dalam sholat. Malaikat ada dalam sholat. Kitab yang kita baca ya kitab Al-Quran ada dalam sholat. Kepada Rasul kita bersolawat juga ketika tasyahud, setelah tasyahud. Iman kepada hari akhir, ya, iman kepada hari akhir ada dalam sholat juga. Maliki yaumiddin. Iman kepada qada dan qadar ada juga dalam sholat. Makanya kita berdoa dalam sholat untuk meminta qada dan qadar yang baik. La yughayyirul qada illa bid-du'a. Tidak berubah qada seseorang kecuali dengan doa. Makanya dalam sholat itu zikir dan doa. Dan sholat satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Rukun Islam ada 5. Ya, ada 5. 5 ini dari akhir. Haji boleh ditinggalkan? Boleh. Kalau tidak mampu, boleh ditinggalkan. Ya. Kemudian puasa boleh ditinggalkan? Kalau tidak mampu, tidak kuat, boleh ditinggalkan. Nah, ini. Tinggal 3. Apa? Zakat boleh ditinggalkan? Ya, kalau nggak mampu malah dapat zakat. Tinggal 2. Apa? Syahadat dan sholat. Ini. Mana yang harus ditinggalkan? Enggak ada. Kalau syahadat itu persaksian, kalau sholat ini ibadah. Jadi sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Sakit boleh ninggalkan sholat? Enggak. Ya, boleh ditinggalkan bagi perempuan saja, haid, nifas, ya, boleh meninggalkan. Selainnya enggak ada alasan. Enggak bisa berdiri tetap harus sholat? Tetap duduk. Enggak bisa duduk tetap harus sholat? Tetap berbaring. Atau sebisanya pakai isyarat. Enggak bisa pakai isyarat tetap harus sholat? Ya, disolatkan. Ya. 2 hal yang boleh meninggalkan sholat. Yang pertama adalah hilang akal. Boleh meninggalkan sholat. Orang gila enggak wajib sholat. Orang koma enggak wajib sholat. Hilang akalnya. Ya. Pingsan 2 hari itu enggak wajib sholat. Ya. Hilang akal. Kemudian yang kedua adalah hilang nyawa. Ya. Jadi kalau ada muslim
Meninggalkan sholat ya hilang akal atau hilang nyawa. Kalau masih ada nyawanya ya berarti kira-kira orang hilang akal, gila berarti. Bagaimana tidak gila? Allah ancam dengan kekufuran. Allah ancam dengan kekufuran. Ya. Satrul bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Wa man tarakaha faqad kafar. Pemisah antara seorang mukmin dengan kafir adalah meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka dia telah kafir. Ini bukan saya yang bilang, hadis yang bilang. Hadisnya sahih. Maka mari kita tata diri kita, tata keluarga kita, menjadi pribadi-pribadi, menjadi keluarga-keluarga yang menegakkan sholat. Bukan hanya melaksanakan sholat, tapi menegakkan sholat. Jangan sampai anak saya menjadi anak yang melalaikan sholat. Jangan sampai cucu saya menjadi cucu-cucu yang melalaikan sholat. Mulai latih jamaahnya ke masjidnya. Kalau anak-anak kita terbiasa tidak berjamaah di masjid, kira-kira cucunya akan seperti apa? Cucu kita akan seperti apa? Mulai melalaikan jamaah di masjid. Nanti keturunannya mulai melalaikan sholat tepat waktu. Keturunannya lagi mulai melalaikan sholat. Kadang sholat, kadang enggak. Keturunannya lagi mulai meninggalkan sholat. Ya. Berapa banyak keturunan-keturunan dari orang-orang alim, para ustadz, para kiai yang melalaikan sholat. Ini anaknya kiai, anaknya ustadz. Gak pernah kelihatan di masjid. Apalagi nanti cucu-cucunya. Ya, walaupun kita bukan kiai, bukan ustadz, jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Jadi pulang dari sini misinya adalah pentingkanlah sholat. Karena memang sholat itu penting. Ya. Bapak Ibu ada usaha, ada dagang, ada niaga, ada apapun itu, jangan sampai kemudian menjadikan kita meninggalkan sholat. Ya, maka mulai hari ini perbaiki terus sholat kita. Ya, insya Allah nanti kalau ada waktu ke depan kita belajar bareng juga bagaimana memahami sholat kita. Jangan-jangan 10 tahun sholat, 20 tahun sholat, 30 tahun sholat belum tahu artinya Sami Allahu liman hamidah. Nah, yang sudah 30 tahun sholat, oh iya ya, Sami Allahu liman hamidah apa ya? Jangan-jangan gak tahu artinya innaka hamidun majid. Ya itu nanti ya. Setidaknya kita punya kesadaran diri dulu untuk memperbaiki sholat kita, untuk mementingkan sholat kita. Dari situ kita pelan-pelan memperbaiki sholat kita, memperbaiki sholat keluarga kita, memperbaiki sholat anak cucu kita. Dari situ insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita. Allah akan perbaiki keluarga kita. Pasti. Barang siapa yang memperbaiki sholatnya, pasti Allah akan perbaiki hidupnya. Pasti akan Allah perbaiki keluarganya. Pasti, ini bukan saya yang berjanji, tapi Allah yang berjanji. Ya.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ya, kita berdoa dulu sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Mampukanlah kami untuk membahagiakan orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Mampukanlah kami untuk berbakti kepada orang tua kami yang sudah tiada ya Allah. Rabb ja'alna minasyakirin, sabirin, salihin, mumtazin, najihin, salimin fa'atid dunya wal akhirah, khashi'ina fil ibadah, mukhlisina fi kulli amal. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan salat dan juga anak keturunan kami ya Allah. Jangan jadikanlah kami orang-orang yang melalaikan salat, begitu juga anak keturunan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma sallim wa ansur warham ikhwanana al muslimin al mustada'afina fi Palestin, fi Sudan, fi Aceh, fi Sumatera, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah, lindungilah dan tolonglah saudara-saudara muslim kami di Palestina ya Allah, saudara-saudara muslim kami di Sudan ya Allah, saudara-saudara muslim kami di Aceh dan juga Sumatera yang terkena musibah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha lana ya usikum wa ya bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.